ya. A plus BX itu untuk regresi sederhana. Pak, mohon maaf suaranya nggak kedengeran, Pak. Ya. Ya. Baik ya. Sementara regresi berganda itu merupakan hubungan antara lebih dari satu, ya, satu variabel independen terhadap variabel dependen. Misal ada dua variabel independen, ada dua x, sehingga ada x1, x2. Ya. Kemudian kita mencari pengaruhnya terhadap y, ya, maka kita akan menggunakan prediksinya itu dengan y sama dengan a. Ya, a itu konstanta ya, konstanta. Ditambah dengan b1x1 plus b2x2, gitu. Ya, oke, saya nyoba pakai mikrofon ya, biar agak kenceng. Baik, ya. Baik, kita akan mencoba data siapkan ini yang kemarin ya. Kemarin kita sempat menanyakan ini, cuman kemarin terhalang. Tahu-tahu lepas jaringannya. Internetnya ya. Baik ya. Jadi kita ingin mencoba melihat ini dari sini ya, dari data ya. Iya, pena aku ya. Rambutnya pelek. Keras banget ya. Baik ya. Kita mencoba ingin melihat, nanti ini belum ada datanya yang satu ya. Kita ingin mempraktekkan terkait dengan regresi sederhana ya. Sehingga kita nanti hanya ingin melihat hubungan antara X1 dengan Y. Yaitu apa? Yaitu bahwa X1 ya, variabel X1 itu labelnya umur ya, atau usia ya, usia orang ya. Kemudian Z-nya adalah tekanan darah. Gitu ya. Jadi X1 adalah umur, Y-nya adalah tekanan darah. Oke ya. Baik, kemudian kita masukkan data ya, di data view dimasukkan data. Ini yang kemarin ya. Jadi mau tak mulai lagi nanti yang X2 saja ya. Ya, kita punya data ini, ya data ya. X1 ya, ini umur ya, responden 1 ya, berumur 30 tahun ya, tekanan darah sistoliknya 120 ya. Kemudian responden 2 dengan usia 21 tahun ya, tekanan darah sistoliknya 117 ya. Responden 3 ya, dengan usia 26 ya, tekanan darahnya 120. Yang keempat, usia 50, tekanannya 140. Yang kelima, usia 57, tekanan darahnya 150. Yang keenam, usia 43, tekanan darah 135. Yang ketujuh, usia 23, tekanan darah 115. Yang kedelapan, ya, usia 16, tekanan darah 119. Responden ke-9, ya, usia 68, tekanan darah 169. Responden ke-10, usia 45, tekanan darah 146. Responden yang ke-11, usia 58, tekanan darah 160. Responden yang ke-12, usia 32, tekanan darah 121. Responden yang ke-13, usia 19, tekanan darahnya 120. Kemudian responden yang ke-14 usia 15 dengan 120. Responden 15 usia 48 dengan darah 149. Responden 16 usia 57 ketegangan darah 168 ya. Responden ke-17 ya, usia 68 ya, tekanan darah 180. Responden ke-18 usia 54 tekanan darah 157. Kemudian kemudian responden 19 usia 23 tekanan darah 117, dan responden ke-20 ya, usia 35 tekanan darah 130 ya, 39. Oke ya.
Nah, ini data. Kita punya 20 responden, 20 sampel ya, ada 20 sampel ya. Kita akan mengolah, akan mencoba melihat apakah ada pengaruh ya, usia dengan tekanan darah ya, sistoliknya. Ya, maka kemudian kita masuk di analyze ya, kemudian kita ambil regression ya, kemudian diambil linearnya gitu ya. Nah, ini masukkan X-nya di independent di sini ya. Kemudian ini kemudian tekanan ya, ini kok kader ya, OX2 belum ya. Z-nya itu, Z adalah tekanan darah sistoliknya, Z. Ya ini belum ya, ini belum, nanti ini kita masukkan. Ya kita akan melihat hubungan regresi sederhananya dulu, yaitu hubungan antara Z dengan X, 1X atau X1 di situ ya. Nah, kemudian kita lihat, jangan lupa kalau kita mengolah regresi ya, ambil di statistik ya, statistiknya diambil ini ya, dimasukkan deskriptif ya. Jadi biasanya dia tidak default, biasanya begini, maka kita masukkan deskriptifnya dulu ya. Di regresi sederhana ini saya tidak ingin mengajari Anda untuk uji klasik ya. Nanti ke uji klasiknya kalau kita masuk di regresi berganda ya. Gitu. Ini langsung continue ya. Kemudian kita langsung oke saja. Ya, oke ya, oke gitu. Ya. Maka kita akan memiliki data ini ya. Kita akan memiliki data gitu ya. Deskriptif statistik hasilnya pengolahan dia bahwa tekanan darah sistolik ya itu rata-rata rata-rata ya, atau min ya, min rata-rata ya. Rata-rata 138,10 ya. Sementara usia rata-rata 39,40 ya, 40 ya. ini deskripsi saja, ini data rata-rata dari semua, dari data umur 20 responden dijumlahkan kemudian dibagi 20 ketemunya ini ya. Demikian juga data tekanan darah sistolik semua 20 responden dijumlah kemudian dibagi 20 ketemunya ini. Ya, ini ada 20-nya ya, N-nya. Oke ya. Maka kita lihat yang kedua ya, bahwa ketika kita ini mengolah regresi, ya, pasti korelasinya muncul, ada korelasi. Tapi kalau kita melakukan pengolahan data dengan korelasi tidak akan muncul regresinya. Ya, ini korelasi. Nah, kita ingin melihat bahwa ini tekanan darah, nah ini juga tekanan darah, ini dan ini umur. Ya. Hubungan tekanan darah dengan tekanan darah satu, ya sempurna. Mengapa? Sekali lagi karena datanya sama persis. Ya, sama datanya, sehingga kemudian ketika diolah, datanya sama. Ketika kita ingin melihat hubungan antara tekanan darah dengan umur itu, maka ketemu 0,950. Ya, 0,950. Kemarin kita sudah sampaikan kalau 0,950 ya ini artinya dia arah korelasinya itu positif atau berbanding lurus. Ya. Jadi kalau umurnya meningkat gitu ya, tekanan darah juga meningkat ya. Kalau umurnya itu masih muda, tekanan darah juga rendah gitu ya. Jadi kalau umurnya semakin tua, tekanan darah semakin tinggi. Ya, umur masih muda, tekanan darah juga masih rendah gitu. Kira-kira gitu. Ini hubungan ya. Ini hubungan antara tekanan darah sistolik dengan umur ya, atau umur dengan tekanan darah sistoliknya. Ya. Nah, kita lihat itu ya, ini umur ya, ini tekanan darah ya. Kemudian kita lihat bahwa signifikansi keduanya itu adalah 0,000 atau di bawah 0,05 ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hubungan keduanya signifikan atau kuat ya, atau nyata, itu nyata, signifikan atau nyata ya, itu ya, oke ya. Kemudian kita lihat juga itu ya, kita lihat ya. Yang kedua ya, di regresi ini kita mendapatkan data ini. Kalau ini data enter ya, variable entered, nah, dimasukkan tuh umur ya, umur. Nantinya umur ini menjadi variable independen. Nah, gitu ya, usia menjadi variable independen ya.
Nah, di model summary ini, model summary kita dapatkan ada R ya. R ini sama dengan R itu produk moment ya, dia sama dengan nilai di korelasi tadi ya, sama dengan koefisien korelasi ini ya. Ini koefisien korelasinya 0,95 sama dengan yang di atas itu R ya, produk moment ya. Sementara R kuadrat, ya, R kuadrat ini adalah koefisien determinasi. Ya, dia kuadratnya. Nilainya adalah 0,90,3. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa gitu ya. Bahwa tekanan darah sistolik itu ya itu 90%, 90,3% itu dijelaskan atau dipengaruhi gitu oleh umur, nah, gitu ya. Jadi tekanan darah sistolik itu dalam kaitan ini ya, itu bahwa 90,3% itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor umur ini ya, umur ini ya. Sementara itu ya, maka kalau umur itu mempengaruhi tekanan darah sistolik itu 90,3% itu ya, maka ada 9,7% dijelaskan oleh faktor yang lain selain usia gitu ya. Ini. Nah, tetapi kalau kita menggunakan adjusted R-square itu, maka kita memprediksi, kita akan bisa mengatakan bahwa 89,8% ya, tekanan darah sistolik itu dijelaskan oleh umur, itu aja, nggak perlu pakai sekian persennya oleh, nggak usah ya. Jadi ini bedanya antara S square dengan adjusted R square. Beberapa perguruan tinggi itu mereka memiliki kode etik untuk penelitiannya. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini, tergantung dosen masing-masing. Tergantung perguruan tingginya, dia pakai kode etik yang mana ya. Saya nggak tahu di stikes secara global pakai yang adjusted R square atau yang R square saja ya. Kalau di kampus saya pakai R square ya, kalau di antum pakai adjusted R square, maka kalau antum melihat ini ya, ini koefisien determinasi ini, kita harus mengatakan bahwa 89,8% ya tekanan darah sistolik dipengaruhi oleh umur. Itu tok saja ya, nggak perlu ditambahi sekian persen oleh faktor lain, perlu. Kalau pakai adjusted R square ya, ini pola penghitungan R square yang sudah disesuaikan gitu istilahnya ya. Kemudian ada ANOVA. ANOVA itu yang kita gunakan adalah nilai signifikansinya ya. Ini untuk mengambil keputusan atas hipotesis. Kalau hubungannya adalah regresi sederhana gitu ya, maka jelas bahwa hipotesis kita hanya satu, yaitu apa? Ada pengaruh ya, usia atau umur terhadap tekanan darah sistolik ya, pada manusia. Itu yang gitu ya. Kemudian H0-nya tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh usia atau umur terhadap tekanan darah sistolik manusia, kan gitu ya. Nah, mana yang benar pakainya ini? Ketika signifikansi itu di bawah 0,05, maka jelas bahwa 1 diterima, 0 ditolak. Artinya ada pengaruh ya, usia atau umur terhadap tekanan darah sistolik ya, gitu ya. Ini kalau dia hanya apa ya, ini sederhana ya. Kita bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan T-nya. Nah, ini umur ini ya, T ini. Gitu ya. Nah, di sini gitu. Ya, di sini ya, itu bahwa kita mendapatkan angka itu ya di koefisien itu ya. Kita punya koefisien ya, punya konstan ya. Punya konstan itu sebesar 93,751 ya. Kemudian punya koefisien umur ya. Ini konstan ya, ini koefisien umurnya ya gitu. Atau koefisien X1-nya ya, itu sebesar 1,126 ya. Gitu. Nah, ini kita juga bisa menggunakan angka ini untuk apa? Untuk mengambil keputusan hipotesis ya, ketika
ya, ketika hubungan regresinya sederhana seperti ini, hanya 1x dan 1y. Ya. Jadi bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Ya. Ketemunya sama kan? Dia di bawah 0,05 gitu, ini juga di bawah 0,05. Artinya apa? H1 diterima, H0 ditolak. Ya. Ada pengaruh tumor terhadap tekanan darah sistolik, gitu. Ya, ini di apa di hipotesis ya. Sementara sekali lagi bahwa regresi itu adalah program ya, program statistik yang digunakan untuk melakukan peramalan ya, atau ya untuk melakukan peramalan atau prediksi gitu ya, forecasting ya gitu ya. Maka sekali lagi ya ada persamaannya ya. Peramalan itu dituliskan dengan persamaan ya. Untuk apa? Untuk regresi sederhana gini, maka persamaannya adalah Y sama dengan A itu ini ya, A itu ini, konstan ini A ya, konstan ini sama dengan A gitu plus B1, nah, 1,126 X1, nah gitu ya, itu ya X1, ini persamaannya, ya persamaan untuk regresi regresi sederhana kita ini, ya oke ya, ini harus keluar sebentar, tak share kita share untuk ini kelemahan Zoom ya, harus 2 kali ketika kita akan ya, ketika kita harus mengambil menu yang lain ya. Ini persamaannya. Jadi kita tadi mendapatkan apa? Persamaannya akan sama dengan Z. Ya, ini regresi sederhana ya. Sama dengan A plus B. Ya, B1 X1. Nah, ya, ini sederhana ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan plus E. Ya, ini E itu itu error. Ya, nanti berapa koefisien errornya gitu ya. Maka untuk hasil kita tadi ya, kita mendapatkan angka gitu ya, bahwa A-nya adalah 93 ya, 751 ya tadi ya. Dan ditambah B-nya sama dengan 1,126 ya. Nah, sini ada X1 gitu ya. Kemudian tapi harus buka lagi ya. Ini nggak usah ya, E-nya nggak usah dulu, harus buka. Belum tak catat tadi nilainya ya. Nanti yang kedua aja. Ya. Nah, kita punya persamaan regresi ini, regresi sederhananya ya, regresi sederhana kita ini. Ketika kita ingin melihat pengaruh apa usia terhadap tekanan darah sistolik ya. Kita punya angka ini ya. Ini X1-nya sahabat begini ya. Sahabat begini. Ya. Begini aja nggak apa ya. Artinya X1 itu sifatnya stimulatif ya. Ya, artinya bagaimana gitu? Artinya bahwa tekanan darah sistolik itu ya, itu sebesar ini ya, tekanan darah sistolik itu akan sebesar 93 ya. 93 ya, 751 gitu ya. Itu untuk semua orang itu ya. Kan sebesar 93,751 itu ya. Itu ketika X-nya itu 0. Ya, ketika X ini 0 itu ya, maka tekanan akan sama dengan itu. Jadi misalkan ini ya, ini kemudian kita salah ya. Ini kemudian kita masukkan ini ya, ya. 9 ya, 93,751 ya. Ini ketika kemudian 1.12 6 ya, itu dikalikan dengan X satunya 0 gitu ya. Maka ketemunya akan sama dengan hanya Y sama dengan ya, ini ya 93 ya, 751 gitu ya. Tambah 0 gitu ya.
Nah, karena apa? Karena B-nya ya, koefisien X1-nya ya 1,126 itu dikalikan dengan X1 ya itu 0, itu maka ketemunya akan sama dengan 93,751 untuk kasus ini ya, untuk kasus ini. Gitu. Nah, sekarang misal ya, ini kan koefisien umur ini ya. Jadi 1,126 ini kan koefisien umur ya, koefisien umur. Misal sekarang gitu ya. Ya, kita akan hitung berapa berapa tekanan darah ya, tekanan darah Fadilah gitu ya. Ketika diukur dengan menggunakan persamaan ini gitu ya. Fadilah, Hafizah. Ya, Hafizah. Usiamu berapa? 19, Pak. 19, maka tulis begini 19 itu. Ya. Maka itu prediksinya ya kita prediksi bahwa tekanan darah Hafizah itu akan sama dengan 93 ya, 751 ya. Ditambah gitu. Tambahnya ini ya. 1,126 dikalikan dengan 19 ya. Oke ya, tak coba buka apa? Coba buka dulu ya kalkulatornya. Ya, biar mudah ya. 21.394, Pak. 394. 21.394. 394. 394 gitu. Ya. Ini. Enggak pakai 0, Pak. Enggak pakai 0. Enggak pakai 0, Pak. 21 oh gitu ya. Ya. 21394 ya. Ini ya, artinya ya. Ini ini akan sama dengan gitu. Sama dengan berapa? Hitung dari belakang ya. Sama dengan 1 tambah 4 5. Tambah 5 ya. Ya. 5 kemudian 9 tambah 5 4 ya. 1 ya. 4 tambah 7 11 ya. 11. Masih ada 1 naik ke sana ya. 1 ya. Tambah 5 tambah 1 5 gitu ya. Kemudian 11 ya. Gitu ya. 9 tambah 2 11 ya. Jadi artinya bahwa tekanan darah Hafizah itu ya, berdasarkan ini ya persamaan ini maka tekanan darahmu adalah 115,145 itu kira-kira ya. Itu ya. Itu dipakai untuk itu ya. Nah, ini apa ini? Ini fungsi dari persamaan regresi ya. Itu. Oke? Ya, baik. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Oke ya, kalau belum ada, saya akan nyoba untuk masuk di regresi berganda ya. Harus masuk dulu berganda ya. Oke, kita ke regresi berganda. Ya. Saya masuk ke regresi berganda. Ya, artinya regresi berganda itu regresi yang memiliki variabel independen itu lebih dari 1. Nah, kita nyoba ini misalnya kita tambahkan X2 ya. X tadi umur kemudian X2 ya. X2 itu apa? Ya misalkan kadar gula darah. Ini misal saya nggak tahu ya apa ada hubungannya atau tidak itu ya, misalnya gitu ya. Kita masukkan kadar gula darah ya. Maka sama ini X1, X2 ya, kemudian numerik ya, kemudian weight-nya ini default-nya 8 gitu ya. Kemudian desimalnya 0 lah ya. Dan kita masuk di data. Nah, misalnya sekarang kita masukkan itu ya. Kita masukkan datanya X2 ya. Misalkan ini sama dengan ya 110. Nah, misal gitu ya. Ini sama dengan 100. Misal gitu. Ya, misal ya, ini sama dengan 95.
Ini misalnya sama dengan 130. Ya. Ini 133 ya. Dan 130. Ya. Kemudian 110. Ya. Kemudian ini 80 misalnya. 68 itu mungkin sudah 150-an ya. Yang 45 itu ya sekitar ini ya. Kemudian usia 50 seputaran itu. Ya, misal ini ya. 32 itu juga antara ini ya. Misalkan misal ya, ada orang yang memang kena gula itu ya. Ini masih cenderung begitu ya. 15 mungkin masih 78. 48 itu sudah ada yang begini ya gitu ya. Dan istilah 50 ya mungkin ada yang sampai begitu ya. Bahkan kan ada yang sampai 200 misalkan itu ya. Ini 140 ya, ya misalnya ini masih 100 dan 35 misalkan 110 ya, terakhir adalah usia ya. Oke ya. Ini sudah kita masukkan data kita untuk kadar gula darah sebagai X2. Ya. Maka kita akan masuk di analyze. Ya, analyze ya, analyze ya, regression ya, linear. Ya, kemudian ini kita masukkan di sini ya. Kita masukkan sebagai variabel independen ada X1 umur, X2 kadar gula darah. Ya. Apakah ada hubungannya dengan tekanan darah sistolik? Nah, ini kan kita coba lihat. Oke ya. Antum pengen belajar uji asumsi klasik enggak? Ya. Kalau iya sekalian tak setting di sini, kalau tidak tak tinggal. Iya, Pak. Gimana? Iya. Ya Pak, sekalian aja. Oke, ya. Oke, nanti kita untuk yang apa? Yang uji validitas sama realitas nanti. Ini kita di sini dulu ya. Maka kalau kita mau melakukan uji asumsi klasik itu, ya. Ini kita setting ini ya. Ini kita setting masuk deskriptif, kemudian ini kita klik. Nah, ini kita akan melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Uji multi-co. Ya, ini ada collinearity diagnostic ya. Kita akan melakukan uji multi-collinearity. Di apa collinearnya itu harapannya itu ya harapannya tidak begitu multi, tidak begitu banyak gitu. Ya, jadi tidak data itu tidak begitu loh, tidak apa namanya tadi antara XZ-nya itu tidak wow gitu ya, enggak megak jauh gitu itu multico ya maka kemudian kita continue ya nanti multico ya kita continue kemudian plot ya kita ambil plot ya plot itu. Nah ini kita akan lihat secara grafik nanti ya. Kita masukkan dulu namanya SD resid ya. Masuk ke Y. Nah gitu ya. Kemudian Z pred ya. Masuk ke X. Nah, kemudian next ya. Next gitu ya. Z prednya masukkan ke Z, kemudian dependennya masuk di X. Ini rumus ya. Ini rumus untuk apa? Untuk membuat gambar ya, buat gambar ya. Pokoknya resid, Z pred, dependent gitu. Ya, untuk yang regresi ini ya, gitu. Kemudian kita ambil ini normal probability plot ya. Kemudian continue. Kemudian apa? Langsung oke ya. Nah, oke. Ya. Maka kita mendapatkan ini. Ya, mendapatkan ini ya. Nah, sekarang kita mendapatkan tambahan ya. Tambahan ya. Ini ya sama dengan yang tadi ya. Statistiknya ya. Jadi statistiknya kemudian jadi untuk usia sekian ini gitu maka tekanan darahnya sekian ini ya 138 10 ya. Tapi habis itu usia 19 tekanannya 115,145 ya. Itu kira-kira gitu. Ya. Sekarang ada data deskriptif tekanan gula darah. Nah, ini juga bacanya gitu ya. Seharusnya pada usia sekian ini tekanan gula darahnya sak meniki. Gitu kira-kira gitu ya. Kalau dihitung pakai deskriptif gitu ya. Apa di min di rata-rata gitu ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan data tambahan untuk apa? Untuk korelasi ya.
Hubungan antara umur dengan tekanan darah sistolik itu ya gedenya adalah 0,950 ya. Jadi positif atau berbanding lurus dan kuat gitu ya. Demikian juga kadar gula darah hubungannya dengan tekanan darah sistolik adalah 0,877. Sama ya, sama. Jadi hubungannya berbanding lurus dan kuat juga. Ya, kuat ya. Kita pakai zong ya. Kalau pakai Pak Sugiono ini semua sangat kuat ya, sangat kuat. Bahkan ini mendekati sempurna ya, sangat kuat. Sangat kuat itu 0,85 ke atas ya. Ini kita punya 0,877 jadi sudah sangat kuat juga. Ya. Sama kemudian bahwa signifikansinya juga sama 0,000 ya. Jadi sangat signifikan. Artinya ada hubungan ya, hubungan kadar darah dengan tekanan darah sistolik itu ya itu ada hubungannya ya, ada hubungannya. Ini kalau melihat ini ya, lihat apa signifikansinya yang 0,000. Oke ya. Ini sama ya, variable anchor ya, remove jadi kadar gula darah dan umur ya itu menjadi variabel variabel yang masukan atau variabel independen. Nah, variabel yang dipakai untuk memprediksi. Nah, ini adalah prediktor ya gitu. Oke ya, maka kemudian kita dapatkan angka di sini ya, bahwa R kuadratnya, R skornya adalah 0,906 ya, atau 90% atau 90,6% ya. Tekanan darah sistolik itu dijelaskan oleh kadar gula darah dan umur. Nah, gitu ya. Di 90,6% ya kalau pakai ini ya, 90,6% ya. Itu tekanan darah sistolik ini ya, itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh kadar gula dan umur ya. Maka 9,4%, nah ini ya, 94% itu dijelaskan oleh faktor yang lain ya. Faktor yang lain ya. Oke. Kalau pakai ini maka 89,5% ya tekanan darah sistolik itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh kadar gula sama umur. Nah, ya, kadar gula dan umur. Kalau pakai yang ini ya. Ya. Kayaknya stiker surya global pakai yang ini ya, pakai yang basis R square lah gitu ya. Jadi nggak perlu lagi memberi tambahan sekian persen dijelaskan oleh faktor yang lain ya. Oke, kita ke ANOVA. ANOVA kita punya signifikansi 0,0000 ya, artinya dia lebih kecil daripada 0,05 ya. Sehingga apa? Sehingga hipotesis yang sifatnya simultan atau sifatnya bersama ya, yaitu bahwa H1 misalkan ya, H1 itu mengatakan pernyataan adalah ada pengaruh kadar gula darah dan umur terhadap tekanan darah sistolik. H0-nya tidak ada pengaruh kadar gula darah dan umur terhadap tekanan darah sistolik. Nah, itu ya, kalau itu hipotesis kita itu, maka pakainya ini caranya mengambil kesimpulan ya. Ketika signifikansi 0,00 atau di bawah 0,05 maka H1 diterima, H0 ditolak ya. Karena kalau kita melakukan regresi berganda dengan dengan satu variabel dependen dan dua variabel independen, maka ada 3 hipotesis ya, ada 3 hipotesis itu ya. Hipotesis pertama itu ada pengaruh kadar gula darah terhadap tekanan darah sistolik. Hipotesis kedua adalah ada pengaruh umur terhadap tekanan darah sistolik. Ya. Hipotesis ketiga adalah ada pengaruh kadar gula darah dan umur terhadap tekanan darah sistolik. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau yang hipotesis yang ketiga tadi itu kita pakainya ini cara mengambil kesimpulannya. Ya. Kita menggunakan signifikansi yang ANOVA ya, yang F ya. Oke. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ya, berikutnya. Di sini ya, kita ada
melihat ya. Sekarang kita mencoba untuk mengambil kesimpulan atas proses kita yang pertama. Ya. Proses kita satu misalnya, ya ini X1-nya umur ya. Maka kita akan mengatakan ada pengaruh umur terhadap tekanan darah sistolik. Ya, gitu. Ya, maka hipotesis itu betul atau salah atau keputusannya apa X1 atau H1 atau 0 yang diterima pakainya ini. Ya, pakai ini ya. Pakainya signifikansi yang ini. Kita dapatkan bahwa signifikansinya adalah 0,000 ya atau di bawah 0,05. Artinya H1 diterima 0 ditolak. Artinya ada pengaruh umur terhadap tekanan darah sistolik. Oke ya. Itu namanya apa? Namanya hipotesis parsial. Ya, yang pertama. Hipotesis parsial yang kedua adalah ada pengaruh kadar gula darah terhadap tekanan darah sistolik. Ada enggak pengaruhnya? Ketemunya ini. Kita pakai angka ini, Bang Daya ya. Hipotesisnya diambil pakai angka ini. Kita temukan angkanya adalah 0,472 ya atau lebih dari 0,05 ya. Maka hipotesis yang kita terima adalah hipotesis 0 atau tidak ada pengaruh kadar gula terhadap tekanan darah sistolik. Itu ya. Itu. Oke ya. Nah, ya. Ini itu ya. Maka kemudian kita ya dalam hal ini ini adalah regresi berganda. Ya, karena regresi berganda, maka apa? Maka kita punya Y akan sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Ya. Nah, kita punya angka di sini. A-nya konstanta kita adalah 88 ya dalam hal ini ya, itu 440 ya, ditambah dengan B1. Nah, B1-nya ini ya 0,993 kalikan X1 ditambah dengan B2 ini ya, B2-nya ya 0,087 ya 0,087 X2 ya kita ini apa regresi kita di sini nih ya regresi kita di sini. Oke, lalu dulu kita nyoba ngitung regresinya dulu ya. Regresinya kita ambil dulu. Seperti apa regresi kita? Ya. Maka regresi kita itu akan seperti ini ya. Ini yang tadi ya X1 B1 sekarang yang kedua gitu. Maka regresi kita akan menjadi ini B2 ya, dikalikan X2 ya. Kemudian kita tadi dapatkan angka kita yang ini, yang kedua tadi setelah kita olah, kita dapatkan angka ini. Nah, dapatkan angka ini 88 ya, 440 ya, 440 ya, 440 ya. Plus ini adalah 0 ya, 0,993 ya, X1 ya, X1 ya, ditambah dengan 0,087 X2. Nah, gitu ya. Ini adalah persamaan regresi kita yang barusan kita olah tadi. Ya. Persamaan regresi berganda kita yang diolah tadi ini. Ya, bahwa Y sama dengan 88440 ya, ditambah 0,993 X1 plus 0,087 X2. Artinya apa? Artinya bahwa tekanan darah sistolik, ya, tekanan darah sistolik, antum baca yang merah ini ya, bahwa tekanan darah sistolik orang itu sama dengan 88,440 itu, ya, 80 gitu, ya, ketika gitu, ya, tidak ada ketika tidak dipengaruhi faktor-faktor yang lain, ya. Jadi tekanan darah orang itu 88 atau tekanan darah responden kita itu besarnya 88,440 itu ya. Itu ketika gitu ya, ketika ya X1 dan X2-nya 0 ya. Atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ya. Itu adalah 88,440 ya, ketika X1 0, X2 0 gitu ya. Maka ketemunya yang merah itu. Gitu ya. Nah, akan menjadi berbeda begitu
ya berbeda gitu. Ya. Ketika kemudian kita hitung sesuai dengan X-nya usia ya. Tapi tadi kita dapatkan bahwa tekanan darah sistolik dengan dengan kadar gula darah tidak ada hubungan ya, nggak ada pengaruh ya gitu ya. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan kalau seperti itu maka ketika masuk di sini di bersamaan ini bisa dianggap nol gitu ya. Kalaupun tidak itu maka mari kita coba ya, kita coba sekarang. Ya, kita coba sekarang kalau kita coba ini pakai angka yang di atas ya, 8 ya, 88 440 misalnya. Kemudian ya kita lihat lagi ya, pada usianya Hafizah ya. Hafizah usia 19 gitu ya, kemudian tambah gitu 0,087 pada usia 19 juga itu. Gitu. Ya. Maka berapa tekanan darah Hafizah gitu. Nah, berdasarkan kalau kita menggunakan persamaan regresi berganda ini gitu ya. Gitu. Nah, umumnya adalah 88 ya, 440 gitu ya. Ditambah dengan ya, tambah dengan itu dikalikan. Nah, dikalikan ya. 1,8867 gitu. Kok tidak bukannya begini, bukannya 1,8867 bukannya gini gitu ya, ditambah berapa ini? 0,0653 19. 1,653 Pak. 1,653. 1,653. Gini. Iya Pak. Ya. 1,653. Maka kemudian kita tambahkan itu. Nah, ditambahkan ketiganya. Ya. Maka kita akan mendapatkan ini dari regresi berganda ini ya, bahwa tekanan darah Hafizah akan sama dengan 88 ya, 440 itu ditambah dengan 18 ya, 867 ya, ditambah dengan 1,653 Nah, ketemunya adalah 108 gitu. 6 ya. Gitu. Ya. Ini kalau kita mau menggunakan persamaan regresi itu untuk melihat ya. Sekali lagi ini per kasus ya. Per kasus artinya ini kan data dari sampel di situ ya, sampel di misalkan ini data sampel mahasiswa di Stikes global itu. Akan beda ketika kita ngambil datanya di kampusnya Pak Sugeng gitu. Ya, mungkin jadi berbeda gitu ya. Itu. Jadi ini kasus itu saja ya. Gini caranya, jadi seperti itu ya cara kita membaca regresi regresi berganda ya, atau regresi sederhana ya. Yang tadi sederhana ketemunya ini ya, yang berganda ketemunya ini. Loh kok beda tak? Oh beda karena persoalan ada ini, ada pengaruh ada pengaruh kadar gula darahnya tadi itu yang jadinya berbeda hitungnya ya. Apalagi yang ini tadi hitungannya adalah tidak signifikan gitu. Ya, beda di situ ya. Oke, kita masuk di masuk ke yang uji klasik tadi ya, ke yang uji klasik. Nah, hasil uji klasik kita ya, uji klasik kita yang pertama kita lihat ini ya, kita lihat sini ya, ini collinearity ini ya, collinearity ya. Kita memiliki data multicollinearity namanya ya, multicollinearity ya.
Data kolonialitas kita ini kita mendapatkan data di tolerance ya 0,196 dan VIF itu 5,166. Ya. Dikatakan tidak terjadi multikolonialitas, ya, data kita tidak betul, enggak tumpang tindih gitulah istilah gampangnya ya. Itu ketika toleransi ya, itu di bawah itu kurang dari 1 ya. Ini masih enggak di bawah 1 jauh. Ini kan masih 0,194 ya, masih di bawah 1 ya. Kemudian VIF ini tidak lebih kurang dari 10 ya. Ini kurang dari 10 ya. Jadi kita masih 5,166 gitu ya. Artinya bahwa data kita itu masih tidak terjadi multicoloniality. Nanti kita lihat ya. Dari mana nanti kita lihat bagus tidaknya? Nah, ya dari data yang di bawah ini. Ini titik plot ya. Wah, ini datanya sudah kelihatan nih, tangkap tidak di sini. Ya. Ini yang namanya regresi itu nih ya. Regresi itu karena linear maka harapannya sebagaimana garis lurus ini ya. Ini adalah garis regresi. Motifnya di situ ya. Garis regresi adalah yang lurus hitam ini. Ya. Sementara yang titik-titik ini adalah data kita. Ini data kita ini ya. Data kita yang 20 itu semuanya kayak begini datanya. Ya. Artinya kita bisa melihat bahwa data kita ini data kita ini sifatnya linear tapi tidak sempurna. Dikatakan linear sempurna ketika titiknya itu nempel di sini loh. Nah, kayak begini nih ya. Semua nempel di sini nih. Nah, seperti ini ya. Ini ya, ini. Ada 3 titik yang kita sempurna nempelnya dengan data regresinya ini. Gitu ya. Nah, maka kita bisa katakan ini data kita itu yaitu linear tapi tidak sempurna. Linearnya apa? Karena gelombangnya itu ya grafisnya itu mengikuti ini garis ya. Garis itu ya. Katakan linear kalau ini. Menjadi linear ketika kemudian titik ini ada sini sana gitu ya. Enggak linear gitu ya. Tapi ini linear cuma tidak sempurna. Ya. Nanti tes linearity akan kita coba pakai tes linearity juga insya Allah kita bisa ya. Oke, yang kedua ini, yang kedua ya. Nah, gambar ini yang namanya scatter plot ini ya, dependent variable, ya, tekanan darah itu. Ini dipakai untuk uji asumsi klasik yang namanya apa? Namanya homokedasitas, ya, homokedasitas, ya. Diinginkan bahwa kedasitas itu sifatnya bukan homo tetapi hetero. Ya, hetero itu sebaran itu menyebar gitu, tidak ngumpul gerombol gitu ya. Nah, titik-titik ini nyebar gitu. Ya, titik kita ini nyebar tidak membentuk satu pola lurus gitu atau bentuk gerombol satu kotak gitu. Tapi dia nyebar ya. Artinya bahwa data kita ini pun tidak terjadi homokedasitas. Tetapi ini adalah heterokedasitas. Dan artinya apa? Artinya bahwa data kita ini masih diperbolehkan untuk diolah dengan regresi gitu ya. Di uji asumsi klasik harusnya di depan, bukan di belakang. Dia di depan sebelum kita menerangkan tentang temuan regresinya. Oke ya. Ini yang ini gitu. Nah, yang normal itu ini, apakah data kita betul-betul normal atau tidak? Ini juga bisa kita juga bisa ujinya pakai ini normalize ya, untuk melihat normalize ya. Kemudian kita pakai compare mean, ya, di situ ada mean. Ya, mean ya. Nah gitu. Jadi kita ambil dependennya adalah umur, ya, kemudian independennya adalah tekanan darah sama gula darah. Ya. Kemudian ini kita ambil option, kemudian main ini diambil test for linearity. Ini kita ingin lakukan tes linearitasnya. Ya. Artinya kalau dia linear itu bisa diolah dengan regresi linear. Ya. Tetapi kalau hasilnya tidak linear maka jangan diolah dengan regresi yang linear, pakai regresi yang lain gitu. Ya. Gitu. Nah,
Oke, kita continue, kemudian oke. Ya. Nah, kita cara lihatnya, cara melihat apakah data kita saling linear atau tidak itu. Ini lihat ini ya. Ini umur, ya. Ini Z, ini X1 ini Z, ya gitu ya. Maka kita punya data di sini untuk melihat apakah linear atau tidak itu. Ya. Kita menggunakan data ini, data ANOVA tabel. Ya. Ini hubungan atau linearitas antara umur dengan tekanan darah sistolik. Ya. Maka di konten ini kita punya ini ya. Ini ada combine, ada linearity, ada deviation from linearity. Ya, kita gunakan yang ini. Nah, deviation from linearity ini nilainya harus lebih dari 0,5, bukan 0,05 ya, 0,5. Nilainya harus lebih dari O. 0,05 ya, kita pakai standarnya 5% ya. 5%, 0,05. Ya, maka itu kita lihat di sini, kita punya signifikansi 623 yang lebih besar daripada 0,05. Sehingga dikatakan bahwa data bahwa antara umur dengan data tekanan darah itu linear ya, ini pakainya ya gitu. Yang kedua itu kita ingin melihat ini yang kedua itu kita ingin melihat hubungan antara tekanan darah dengan umur. Kita mendapatkan angka di sini, deviation from linearity-nya ini di atas 0,05 atau 0,416, artinya tidak linear gitu ya. Sehingga bisa diolah dengan regresi linear ya. Ini di asumsi klasiknya. Ya. Linearity-nya ini ya. Kemudian yang tadi bisa juga dengan grafik yang tadi itu. Ya, gitu ya. Linearnya seperti itu. Oke, kemudian kalau kita ingin mengolah apakah data kita ini valid atau tidak, ya, kita pakai correlate ya, correlate bivariate. Ya. Ini kita ingin melihat apakah data kita valid atau tidak. Semua X1, X2 dan Y dimasukkan di variabel. Ya. Ini kita pakai correlation version, kemudian langsung oke. Ya. Nah, kita lihatnya di sini ya. Kita bisa melihat itu. Nah, melihat apakah apakah valid atau tidak ya. Validitas itu bisa dilihat dari sini ya. Ini ya. Jadi di sini kita dapatkan signifikansi 0,00 ya, ini juga 0,00 ya. Kalau ini di bawah 0,05 maka sifat datanya valid ya, valid. Jadi X1 valid, X2 juga valid gitu ya. Atau coefficient ini di atas 0,02 di atas 0,2 bukan 0,2 ya. Kalau ini di atas 0,2 maka dia valid ya. Ini 0,896, ini 0,877, ini dia valid ya, dia valid ya. Kemudian kalau kita ingin melihat apakah data kita cukup reliable, pakainya scale ya. Ini scale ya. Ini scale, ini ada reliability analysis ya, gitu ya. Maka kemudian enggak gitu ya. Ini kita ya. maka kita tinggal harusnya pakai yang data harusnya pakai sebaran ya. Harusnya ini sebaran itu. Nah, kita cancel ya. Kita cancel. Harusnya sebaran itu. Sebaran itu artinya apa? Artinya atau pakai tadi bisa ya. Atau sebaran itu harusnya berapa jumlah gitu, kemudian di total sana, maka kemudian akan di itu. Tapi enggak apa ya. Ini coba kita lihat ya, lupa saya.
reliability, kemudian kita tinggal masukkan ya, misalkan umur ya, apa namanya ya, umur ya, skill level ya, tapi nggak jadi kayaknya. Ya. Kalau reliability itu kok ya, gitu ya, misal gitu ya. Kemudian kita gitu. Ya. Nah, ini kita lihat ya, kita akan melihat itu ya, bahwa alfa Cronbach-nya itu 0,939 ya. Alfa Cronbach ini dikatakan reliable ketika nilainya di atas 0,7 ya, 0,7 ya. Di 0,7 ke atas itu reliable. Nah, ini kita data kita itu besarnya adalah 0,939. Jadi reliable ya, reliable ya. Reliable itu ya, sehingga kemudian bisa dilanjutkan untuk pengolahan data statistik. Oke, kira-kira itu itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan regresi gitu ya. Dipersilahkan nanti kalau kalau sekarang belum ada pertanyaan itu, antum bisa Hafizah dan teman-teman bisa japri aku di nomor handphoneku ya. Tanya Ustaz Nur bisa gitu ya. Iya Pak. Ya. Jadi, pengen tanya ini tak, aku olahnya kok sekarang begini jadinya seperti apa? Insya Allah kita jawaban ya. Nomor HP ku 0,0858 2607 9795. Ya. Ya. Nah, kalau butuh aja ya, kalau butuh aja nomor HP ku itu ya. Nomor HP itu ya, itu ya, nomor HP saya ya, itu ini nomor HP ya, ini saya 0858 ya 2607. Nah itu ya, ini nomor HP ku. Kalau mau japri tanya-tanya terkait dengan olah data regresinya ya, atau olah data statistiknya, nanti insya Allah kita bisa. Barangkali itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke aku untuk bisa memberi pencerahan ya, terkait dengan olah regresi sama yang kemarin korelasi. Mungkin itu tak kembalikan ke Waisa. Iya Pak, terima kasih Pak atas ilmunya, karena waktunya juga sudah selesai. Mungkin langsung saja kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Nur mau bicara. Pak Nur lagi rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugeng atas ilmunya.